Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Paduan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Sedap kopinya pagi ini dari Gunung Halu lagi, javahalucoffee.id, hardcore nih espresso blendnya mereka. Nah, ini mau bahas topik yang agak berat sebenarnya, IoT, tapi saya harus beresin kodenya dulu ya, nanti saya tampilkan lagi. Kali ini topiknya yang agak mendasar ya, tapi bikin saya pusing nih. Tentang utamanya itu generasi yang lebih muda, terus kemudian mahasiswa saya, orang-orang yang saya temui. Kayaknya kasusnya sama dengan generasi tua juga nih. Mau cerita tentang jahat versus bodoh ya, bodoh. Jadi ada orang-orang yang bodoh, belum gagal ya, belum tahu atau belum mengerti gitu ya. Dan ada orang yang jahat. Bedanya apa? Misalnya mengerjakan sesuatu harus mengerjakan A, B, C, D, E gitu ya. Nah yang bodoh nggak tahu tuh, dia baru ngerjain A terus tiba-tiba C, D gitu ya. B-nya nggak diselesaikan. Karena dia nggak ngerti aja ya, nggak ngerti bukan ada jahat ya, tapi nggak ngerti. Ada juga yang beda, yang jahat disuruh sama ya, ngerjakan A, B, C, D, E. Tapi yang dikerjakan dia A, B, F, G, H gitu. Tapi ngakunya A, B, C, D, E gitu. Nah, ini dia ya, yang jahat ini ya nggak boleh. Jahat, curang, licik ya, malicious gitu, itu nggak boleh sebetulnya. Nah yang saya sering bilang ya, kalau orang jahat masuk penjara, kalau orang bodoh masuk sekolahan. Beda ya, karena orang bodoh, maksudnya bodoh itu dalam kaitan bukan bodoh nggak mau ini ya, bukan masalah bodoh-bodoh gitu, tapi masalahnya harus diajarkan dulu ya, kan belum ngerti aja dia. Kayak kita juga waktu kecil-kecil juga bodoh. Ini maksudnya bodoh tuh it's not like a stupid atau apalah gitu, bukan. Maksudnya kalau diuji pasti gagal. Ya karena belum ngerti, belum tahu gitu ya. Jadi masih belum mengerti. Apa istilahnya ya? Ya bodoh juga ya. Kalau saya ngambilnya itu bukan dalam artian maki-makian, wah bodoh ya, dasar bodoh, bukan gitu ya. Nah, jadi banyak orang yang melakukan hal-hal yang salah karena masih bodoh aja gitu ya, belum diajarin. Nah itu nggak apa-apa, itu ya sekolah lagi. Nah bagi yang gagal ya, yang masukkan gagal, ini nggak apa-apa karena masih bodoh gitu ya. Saya juga begitu, ngerjain sekarang IoT saya. Banyak eksperimen saya yang masih gagal. Kenapa? Karena saya masih bodoh, belum pinter ya. Ya gitulah, nggak apa-apa, namanya ini belajar tuh seumur hidup. Nah kalau jahat beda. Kalau jahat memang intentionnya tuh jahat, intentionnya tuh malicious, intentnya itu mau nipu. Nah, nipu juga termasuk jahat ya, nipu. Ya tadi kan harus disuruh ngerjakannya A, B, C, D, E, malah dikerjaannya A, B, F, G, H gitu ya misalnya gitu. Tapi ngakunya A, B, C, D, E. Kalau dibilang maaf saya ngerjakan A, B, F, G, H, saya nggak tahu gitu ya. Jadi dikerjainnya gitu. Nah, itu masalah bodoh tadi ya, bodoh beda ya. Kalau ini ngakunya ngerjain A, B, C, D, E. Kalau ditanya A, B, C, D, E udah selesai gak? Sudah. Mana ini A, B, E? Nah dia tuh memang di dalamnya tahu ya, dia bahwa dia akan menipu. Itu gak boleh. Nah biasanya kenapa sih Pak orang melakukan jahat gitu? Nah saya gak tahu ya. Pernahkah saya melakukan begitu? Rasanya gak pernah ya. Seingat saya gak pernah ya. Mudah-mudahan benar saya gak pernah. Dalam artian saya bermaksud jahat, enggak ya. Mungkin masih bodoh aja waktu itu. Kenapa ya? Karena di lingkungan saya salah atau gagal itu boleh ya. Bukan berarti dibiarkan juga, tetap aja dihukum, kasih punishment ya, dan dilakukan. Tapi untuk memperbaikinya lagi bukan berarti nggak boleh salah, bukan gitu ya. Oke, ngerjainnya tadi harusnya A, B, C, D, E, baru A, C, D. Ya udah kerjain. Kenapa nggak bisa B? Nggak tahu cara ngerjainnya, maka ini ya nggak tahu saya. B itu begini cara ngerjainnya. Oh ya udah. Jadi akhirnya ngerjainnya A sedikit B, C, D.
E-nya belum tahu juga. E-nya kayak gini. Oh ya, A sedikit B, C D sedikit E. Itu kan naik ya. Tapi lama-lama oke coba lagi A B C D sedikit E. Habis itu A B C D E ya. Oke. Nah, kalau tadi nipu beda ya, memang nipu itu ya. Jadi itu. Jadi ya karena lingkungan ya kadang memaksa orang nggak boleh salah. Sehingga kalau disalah itu hukumannya harus terlalu besar ya, penaltinya terlalu besar. Sehingga dia daripada saya di penalti terlalu besar dan nggak bisa bergerak, bahkan mati gitu ya. Ya saya nipu aja gitu. Nah itu yang ini ya, environment yang seperti itu tuh yang toxic juga menurut saya gitu ya. Tidak environment yang membuat kita ingin, yang memperkenankan kita untuk berkembang dari tidak tahu menjadi tahu. Nah itu yang ini. Misalnya di situ nggak boleh nanya. Gimana mau berkembang nggak boleh nanya. Nanya ya salah satu cara belajar nanya gitu. Salah kedua belajar atau cara kedua belajar adalah ngajarin. Nah ngajarin juga pasti nggak akan mulus ya. Ngajarin ada yang tanya yang kita nggak tahu. Jadi kalau ngajar ya untuk para guru dosen kalau nggak tahu itu wajar. Itu wajar aja ditanya, jangan sakit hati, jangan marah. Berarti oh iya ya saya nggak tahu itu ya. Oke, next time I'll do better, saya cari tahu. Jadi berikutnya lagi kita ditanya gitu, udah tahu ya? Oh udah tahu gitu ya. Karena ya namanya belajar, saya udah belajar, udah ngelihat banyak ya, belajar dari pengalaman orang, pengalaman sendiri, baca buku, ngelihat video, mendengarkan podcast. Begitulah ya, jadi gitu. Jadi dalam itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam sekolahan ya, kemudian juga dalam bisnis juga sama gitu. Jadi kita bisnis tuh nggak boleh nipu. Nah kalau nipu tuh udah jahat. Nah jahat itu ya maksudnya hukumannya berat ya, bahkan bisa masuk penjara kalau jahat itu ya. Nah kalau waduh saya nggak ngerjain ini gini gitu, ini perusahaannya rugi karena saya nggak tahu cara jalaninnya. Pemilik saham bilang kenapa kamu bisa rugi? Nggak tahu. Kata pemilik saham gini caranya, dulu waktu saya buat perusahaan kayak gini caranya. Oh gitu. Tapi berarti saya harus seminggu, saya harus dalam 1 minggu saya harus ini kerjanya sampai malam, sampai ini ya, karena dia misalnya harus masaknya sampai malam sekali, atau kalau kopi ngerosting kopinya harus malam sekali, atau kalau itu ya membungkusin produk ya dibungkus-bungkusin sampai malam karena ada waktunya ngelembur gitu. Ngelemburnya nggak dibayar lagi gitu ya. Ya itu memang menjadi bagian dari proses belajar. Nah itu nggak apa-apa ya. Bahwa melakukannya kadang-kadang memang nggak mudah juga sih ya. Ada kayak tadi ya challenges ya, tantangan. Tapi itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Dan kita nggak boleh nipu, artinya nggak boleh jalan pintas. Klien kita minta diginiin, waduh kita harus melakukan kerjaan untuk klien. Untuk melakukan gitu kita harus baca 3 buku atau 3 dokumen atau 3 laporan yang dari klien yang harus kita baca gitu. Ya nggak bisa kita bilang udah selesai, itu laporan dibaca nggak? Udah dibaca, padahal nggak boleh. Kayak kalau itu bilang udah selesai, laporan dibaca nggak? Nggak. Nah kenapa nggak dibaca? Nah, ada alasannya nggak? Kalau ada alasannya dan masuk akal boleh, tapi kalau nggak, kenapa nggak dibaca? Itu kan ada kejadian di tempat klien atau pengalaman klien yang harus kita baca ya. Sama juga gitu ya, kalau ngantongin kopi misalnya, ditipu di dalamnya, kasih kopi tapi dikasih kerikil di dalamnya. Astagfirullah. Supaya berat ya. Itu kan jahat ya, jahat ya itu. Nah itu menipu ya, nggak boleh nipu. Will we survive when we are not cheating? Apakah kita akan selamat, untung, bisa hidup kalau orang semuanya kita begitu ya, tidak menipu? Alhamdulillah lah, saya yakin kita semua oke. Ya, bukannya gampang juga ya, tapi oke. Jadi kalau misalnya kita tahu kita mau jualan ya, setengah barang kita mau jualan jagung, setengah barang kita jagungnya busuk, ya kita bilang ini jagungnya, atau setengah nyaris busuk, ini kita bilang ini yang bagus, ini yang itu nyaris busuk. Siapa tahu ada yang mau beli juga. Iya saya nyaris busuk ini nggak apa-apa, karena saya mau tuh jadiin pupuk atau jadiin apa. Saya beli yang nyaris busuknya juga ya, tapi harganya sepertiganya atau seperempatnya ya oke lah gitu ya. Jadi kita ininya juga tenang ya, karena kita tidak perlu menutupi pembukuan, data, pencatatan, penjualan, hati ya kan, kita nulis di hati gini juga, nggak perlu melakukan gitu. Jadi kita tenang-tenang aja.
Itulah sebabnya nih ya, saya juga susah ya dengan video ini. Saya tidak ingin mempercantik, membuat-buatnya di karang-karangnya. Ya gimana lagi ya, this is as it is gitu ya, lengkap dengan kesalahan-kesalahannya, lengkap dengan ya kegagalan-kegagalan. Kenapa? Karena saya ingin juga yang pada nonton video ini juga belajar bahwa oh ya kayak gitu sih. Ternyata Pak Budi nabrak-nabrak juga, jatuh-jatuh juga, tikusruk juga gitu ya. Belepotan juga kalau ngomong. Ngopinya juga kacau gitu. Untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan saya juga. Sehingga kenapa? Sehingga kalian juga bisa bilang it's okay, I can do better than Pak Budi gitu. Ya itu bagus, ya bagus. Saya juga tidak ingin kelihatan mungkin ini perjalanan usia ya, perjalanan semoga membuat orang menjadi lebih bijak ya, wisdom, yang mana itu jadi saya nggak cari popularitas, nggak perlu kelihatan wah harus clean, harus ini ya, ini kan saya kayak gini aja, memang kayak gini ya. Oh iya, ini saya lagi baca bukunya si Harari, ini ya Nexus ya. Iya benar, Harari Nexus ya. Ya mana ceritanya itu ya, cerita tentang branding. Branding itu adalah branding is a story or information about a product or services. Jadi cerita tentang itu yang boleh jadi betul, boleh jadi bukan fakta ya. Tapi itu adalah story gitu. Nah ini juga sama, saya menceritakan story saya ya hopefully fakta yang saya ceritakan bukan hoax ya, fakta sebetulnya. Tapi tentu saja dengan kacamata saya gitu, dengan opini saya, tapi real gitu ya. Gitu ceritanya. Jadi bukan fake ya, bukan itu kayak brand kan cerita bisa fake ya. Kalau ini enggak gitu ya. Apa adanya. Wah, Pak, kalau ngomong gitu malah juga jadi takut ya. Kata orang ini Anas Abe, bukan Anas Abe, Anas siapa ya? Itu penjual mobil. Kalau di North America itu ada lawaannya yang jualan mobil bekas ya, namanya Anas apa ya? Kalau Anas Abe itu kan Abraham Lincoln ya. Kalau ini Anas John atau Anas apa yang car salesman ya. Dia akan jual mobil tuh, bilang wah mobilnya bagus, karburatornya baru gitu ya. Maksudnya bukan baru, yang baru dipasang. Nggak, belum selesai ngomongnya gitu ya. Ini mobilnya ini mulus nggak mulus gitu. Bagian sebelah kirinya, sebelah kanannya enggak ya, kumaha ya. Jadi gitu ya. Jadi ya begitulah ya. Take it with a fine grain of salt kan gitu. Jadi ya saya mau ngopi dulu nih, ngopinya mau saya habisin dulu, udah panjangan juga ngecapruknya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat semuanya ya. Nih habisin dulu. Alhamdulillah. Bis